Subhanahu wa taala untuk tetap mengisi kajian, mengisi hari-hari kita dengan ilmu. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang diwariskan oleh beberapa ulama-ulama ahlus suluk di Mesir sana, ya, Syekh Hasan Al-Banna, tentang karakter muslim yang ideal. Dan yang kedua, setelah kita bahas sihatul i'tiqad, kesahihan akidah, adalah yang kedua, sihatul atau sihahul ibadah. Itu yang ditulis dalam risalah beliau, ya. Kalau kita melihat akar kata sihahul ibadah, maka dia terdiri dari dua, ya. Sihah berasal dari kata sihatun, ya, kesahihan, ketepatan, kebenaran, kesesuaian. Lebih kurang itu artinya. Kemudian ada ibadah. Sihatul ibadah, kesahihan ibadah. Teman-teman yang muliakan Allah, ketika disebut sihatul ibadah, maka ini adalah salah satu konsekuensi ketika seseorang berakidah yang sahih, maka dia perlu mempelajari hal yang kedua, yaitu tentang kesahihan ibadah. Kenapa? Kalau hanya sahih akidah, akidahnya baru sahih. Akidah itu letak posisinya ada pada qalbu, namun kemudian dikomunikasikan oleh akal. Akal itulah kemudian yang nanti menerima, menolak kebenaran atau kebohongan, ya, kedustaan. Adapun ibadah, ibadah ini sebenarnya lebih general, bahkan kalau dibagi, ibadah itu dapat dibagi tiga. Al-ibadah salasah, ya, ibadatul arkan, ibadah fisik. Tubuh kita ini beribadah. Apa ibadahnya? Ibadah fisik kita adalah dengan ruku, sujud, senyum kepada sahabat kita. Adapun yang kedua yaitu ibadah aqliyah atau ibadah qalbiyah. Ini biasanya disatukan oleh para ulama kita. Ibadah qalbiyah atau aqliyah ini dengan cara memanfaatkannya untuk misinya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj misalnya, Allah mengatakan, afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu fatakun, sehingga ada lahum qulubu yaqiluna biha, sehingga mereka punya qalbu yang berakal dengannya. Jadi qalbu itu, meskipun para ulama kita lebih banyak mengatakan qalbu berkaitan dengan jantung, meskipun bukan jantung itu sendiri, tapi dia berkaitan erat dengan otak. Dan ini banyak pembahasannya dari kalangan teman-teman kedokteran, terutama neurologi, ya. Ini mereka berdebat apakah hati itu, kolbu itu ada berkaitan dengan jantung atau dengan otak. Kita nggak mau masuk di perdebatan itu. Yang penting bagi kita adalah bahwa kolbu kerjanya adalah berpikir. Jadi berpikir di sini tergantung nanti apa yang dipikirkan. Jadi jika ilmu itu kemuliaannya berdasarkan objek yang diketahui, maka pemikiran kemuliaannya juga tergantung objek yang dia pikirkan. Jika objeknya itu menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ilmu yang syarif, ilmu yang sangat mulia. Teman-teman semua, ada yang ketiga yaitu ibadatul arwah, ibadahnya arwah, ruh. Apa ibadahnya ruh? Saya pernah membahas di beberapa waktu yang lalu tentang bahwa ruh kita di alam sebelum tubuh ini ada. Jadi ini kabar gaibnya, bahwa dulu sebelum tubuh ini ada, kita sudah ada, yaitu roh. Roh kita sudah ada. Roh ini dulu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermusyahadah, sujud langsung ke hadapan Allah. Ini ilustrasinya, masih ingat ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam
pertama dicipta dan Allah tiupkan roh, sebagian hembusan rohnya kepada Sayyidina Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikat, sujudlah kepadanya. Inilah penghormatannya. Lebih kurang seperti itu juga ketika para ruh itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber yang menghembuskan roh itu sendiri. Roh itu dia ibadahnya cuma dengan musyahadah itu, menyaksikan. Nah, ini yang dikatakan Nabi, dan inilah puncak dari kesahihan ibadah. Di pertemuan awal saya menyebutkan dulu, saya lupa nih Ramadan apa setelah Ramadan ya, anta abudallah ka'annaka tarah. Nabi ditanya mengenai hakikat ihsan, lalu Nabi SAW menjawab, anta abudallah, engkau beribadah seakan-akan memandangnya, jika tidak merasa dipandangnya. Jadi puncak dari ibadah itu, ini yang kita sebut ihsan. Ya. Sahabat yang melakukan Allah, jadi 3 ibadah ini harus bekerja semua. Tapi ada kemudian ibadah yang sifatnya ibadah non formal. Tadi itu ibadah formal, ya, mahdhah, kita sebut mahdhah bahasa Arabnya. Nah, ibadah yang non formal itu ibadah yang dia perbuatannya perbuatan biasa, aktivitasnya aktivitas biasa, misalnya kita kerja, kita berkeluarga, kita bertetangga, tapi kita bekerja sesuai dengan amanah kontrak dulu kita bekerja. Maka orang ini tergantung nanti niatnya, dia bekerja karena Allah atau tidak. Jika iya, maka dia dapat pahala. Seseorang menikah ingin menjaga dirinya, maka dia dapat pahala. Itu disebut ibadah, tapi ibadahnya ghair mahdhah. Bahkan Nabi menyebutnya sedekah, ya. Berkata baik sendiri itu pun juga sedekah. Oleh karena itu, kita tidak akan menyempitkan mana ibadah. Jadi teman-teman misalnya di OJK ataupun dimanapun berada, ketika bekerja secara Islami itu bukan berpakaian bergamis, berserban, bukan. Itu ya Islami dalam simbol. Misalnya saya mau berserban, yaitu Islami secara simbol. Tapi ada Islami secara akhlaki. Nah, ini lebih penting. Apa secara akhlaki? Ketika kita bekerja sesuai dengan amanahnya. Ini juga bekerja. Jadi teman-teman, kalau menyadari bahwa pekerjaan itu ibadah, mungkinkah kita akan korupsi dalam ibadah itu? Tentu tidak mungkin. Korupsi waktu kah, apalagi korupsi materi, ya. Sama ketika ada seseorang dalam sholat, tidak mungkin dia mengurangi rakaatnya dalam sholat. Kenapa? Karena itu korupsi dalam sholat. Gitu. Ketika kita sholat, mata kita selalu ke tempat sujud atau ya lebih dekat lah. Kita tidak boleh melihat keluar-luar. Seperti itulah fokusnya seorang ibadah. Dalam Al-Quran, saya ingat saya surat Al-Hijr, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyal yaqin, sehingga datang kepadamu hari al-yaqin. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa al-yaqin yani al-maut. Yakin itu adalah mati. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan mutu qabla an tamutu. Tapi ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Yang sahih adalah dari Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Hendaklah kamu menganggap dirimu mati atau akan mati sebelum saat kematian itu datang. Nah, satu kali Nabi memimpin sholat, ya. Sebelum sholat ini nggak biasanya Nabi mengatakan sallu salatan muwaddi'. Boleh dibaca muwadda', ya, tapi biasanya kita baca muwaddi'an. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia, akan berpisah dari dunia, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Coba ilustrasikan, digambarkan, dibayangkan, esok kita mau ujian. Maka apa yang kita lakukan? Kita mempersiapkan diri sebagus mungkin untuk menghadapi ujian itu. Jika besok ujiannya matematika, maka kita malam ini, pagi ini, siang ini,
belajarnya matematika. Kira-kira begitu. Kita mau mempersiapkan menembus alam barzakh, menembus alam akhirat, tapi kita tidak punya ilmu barzakh, ilmu akhirat. Sehingga nanti ketika wafat nggak tahu kemana-mana. Sehingga banyaklah hari ini arwah-arwah itu yang belum diterima, bahkan di alam barzakh. Mereka masih mencari syafaat, ya, menunggu doa-doa dari temannya, saudaranya, anaknya. Maka Nabi mengatakan, amal seorang hamba manusia inqata'a, kecuali 3, ya, terputus kecuali 3. Dan nomor 3-nya adalah waladun saleh, anak yang saleh. Nah, sahabat yang melakukan Allah, apabila ibadah itu memang ada 3, nah sekarang kita ambil dulu yang pertama nih. Ya. Yang pertama itu ibadah arkan, ibadah zahir, ibadah akal, ibadah badan. Ibadah badan ini yang Nabi pernah katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, hadis sahih Bukhari. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Pertanyaannya, apakah kita melihat Nabi salat? Nah, apakah teman-teman pernah melihat Nabi salat? Mimpi pun mungkin belum, apalagi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana? Karena kita belum bertemu Nabi, maka Nabi mengatakan, iktadu billazaini syaikhaini min ba'di. Ikutilah 2 syekh setelah Abu Bakar dan Umar. Tapi kita juga nggak ketemu Abu Bakar dan Umar. Ya. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnah para penggantiku yang rasyid, yang lurus, yang cerdas. Kan ada yang lurus tapi nggak cerdas, ini nggak rasyid. Ya, ada orang-orang yang dia benar, bagus, tapi dia nggak cerdas, konyol. Nah, itu banyak sekali kejadian hari ini. Soleh tapi nggak punya ilmu gitu. Mahdiyin dapat hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi kita ikutin mereka, Nabi dan para khulafa. Khulafa di situ pengganti Rasulullah, baik ulama, baik guru kita. Masalahnya kita nggak ketemu juga sahabat Nabi, nggak ketemu tabi'in, nggak ketemu tabi'ut tabi'in, nggak ketemu mereka. Maka kalau ada orang mengatakan sekarang, oh kita langsung ke kitab aja, langsung ke Al-Quran dan Sunnah aja, maka nanti akan langsung disebut ikut Allah dan Rasulullah. Hati-hati teman-teman. Imam Auza'i, ya, Imam Sya'bi, ya, para imam-imam sebelumnya itu mereka termasuk melarang dulu murid-muridnya, mereka tabi'in, ketemu sahabat, untuk menulis ajarannya di buku. Jadi dulu dihafalkan, dirahasiakan, lalu kemudian udah mantap baru diajarkan. Kenapa? Karena dulu mereka khawatir jika ilmu itu ditulis lalu dibaca oleh yang bukan ahlinya, terjadilah seperti zaman sekarang ketika ada orang-orang yang tidak mau lagi berguru lalu langsung mengatakan berguru kepada Rasulullah. Teman-teman semua, ahli hadis itu kalau misalnya saya berguru ke seorang Syekh Ahmad misalnya, Syekh Ahmad ini guru saya, tapi satu hari saya nggak ngaji ke beliau, saya dengar dari kawan. Kawan ini kemudian menyampaikan kepada saya, lalu saya besok ngajar, saya bilangin, berkata Syekh Ahmad, tapi saya tidak menyebutkan sumbernya dari si teman saya tadi. Artinya, saya kemudian menghilangkan orang antara guru saya dan saya, yaitu teman itu. Ini orang disebut mudallis. Mudallis ini semi-semi bohong. Semi-semi bohong. Jadi, dia disebut bohong, tapi bohong yang ringan. Tapi kalau ahli hadis menganggap ini bohong yang berat. Jadi di kalangan ahli hadis orang begini nggak diterima, disebut mudallis. Mudallis. Maka teman-teman yang muliakan Allah, jika hari ini orang mengatakan saya langsung berguru kepada Nabi, saya langsung mengikuti ibadah Nabi dengan baca Sahih Bukhari dan Muslim, maka orang ini telah melanggar kaidah ahli hadis dan kaidah ahli fikih, bahkan kaidah yang Nabi ajarkan. Jadi sholat itu harus empirik, harus melihat contoh, bukan melihat tulisan. Nah, oleh karena itu muncullah nanti keniscayaan, kewajiban, mesti punya syekh, punya guru. Yang dia punya guru
gurunya punya guru nyambung kepada Rasulullah SAW. Kita sebut silsilah atau sanad. Yang mengajarkan kita cara sholat. Nah, kumpulan cara sholat itu disebut dengan mazhab fikih. Jadi, mazhab fikih itu teman-teman semua bukanlah, misalnya mazhab Imam Syafi'i, bukan berarti itu ajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang buat, bukan. Tapi itu adalah kompilasi dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini yang kemudian dilupakan oleh banyak orang. Akhirnya mereka nggak mau, gengsi, mau mengatakan saya ikut Syafi'i, itu gengsi. Saya ikut langsung ke Nabi aja. Pas kita tanya, beneran ikut Nabi? Gimana caranya? Oh, langsung aja baca Sahih Bukhari. Loh, kalau baca Sahih Bukhari, berarti lebih rendah daripada ikut Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i jaraknya ke Nabi lebih pendek daripada jarak Imam Bukhari kepada Nabi. Karena Imam Bukhari wafat 256, Imam Syafi'i wafat 204. Jadi, teman-teman semua, ketika mau ibadah yang zahir, wajib punya guru bersanad yang mengajarkan kita. Dan kabar gembiranya, teman-teman dari kecil itu kan sudah belajar sholat. Seperti apa gurunya sholat? Gurunya itu kan dia belajar dari gurunya juga. Nah, sebenarnya itu sudah bermazhab. Nah, tapi sekarang itu dirusak oleh beberapa klaim-klaim yang mengatakan kami sunnah, ya, kami langsung ke Quran dan sunnah, tidak perlu berguru, tidak perlu bermazhab. Nah, ini dan bahkan menganggap kalau kita ngikutin guru ngaji duluan di kampung tidak dianggap sunnah. Padahal yang sunnah itu seperti itu. Seandainya kita hidup di zaman para tabi'in, maka yang dicari bukan kitab, yang dicari orang. Siapa yang mendapatkan ilmu tentang sholat gitu, itu yang dicari. Jadi bukan yang dicari itu orang yang punya kitab, enggak. Nah, teman-teman semua yang mengatakan Allah, sahabat yang ingin ibadahnya sahih, saya mengajak ayo pelajari lagi apa sih sebenarnya mazhab itu dari ahli mazhab fikih. Maka saya nanti menyarankan dari teman-teman Rais ini agar mau nanti mengundang pakar mazhab fikih, ya, nanti akan mengajarkannya misalnya. Bahkan kalau perlu, kalau fikih itu diundang ke sana, terus ada prakteknya, kira-kira begitu, memantapkan. Dibuka Sahih Bukhari misalnya, lalu dilihat. Lihat kitab Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu kan meriwayatkan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan. Imam Syafi'i juga begitu. Semoga nanti ada yang membimbing teman-teman sampai ke sana, sehingga kita yakin, hakul yakin bahwa ibadah arkan kita, ibadah tubuh yang zahir ini sesuai dengan ibadah Rasulullah SAW. Namun saya memberi kabar gembira aja bahwa yang diajarkan guru-guru ngaji dulu di kampung itu udah sahih sebenarnya. Karena sanad itu ada yang fi'li, ada yang sanadnya ilmi gitu, ada yang sanadnya secara fi'il, ada yang qauli, ada yang qaul. Nah, hadis-hadis yang ada di buku itu qaul atau perbuatan yang ditulis kitabatan, ya. Udah kitabah, tulisan, dan itu lebih lemah jika tidak punya ilmu fikihnya. Nah, teman-teman semua, nanti kita akan menemukan ada perbedaan misalnya antara hadis dan fikih. Antara hadis dengan hadis. Itu yang bisa menyelesaikan fikih. Ahli hadis nggak bisa. Apa kata Imam Ahmad? Dulu kami tidur. Maksudnya ahli hadis itu bingung kalau ada hadis yang berbeda, mereka tidak bisa mendamaikan, memahaminya. Datanglah Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i mengajarkan cara untuk memahami dua hadis yang berbeda. Nah, ini yang disebut fikih. Jadi kalau sekarang banyak keraguan-keraguan, semacam bentrok antara dai dengan dai, ada dai yang sempit, ada dai yang terlalu luas, ada yang sedang. Nah, gini. Ini semuanya bermain di fikihnya. Maka Imam Syafi'i dengan penuh insaf ini dengan sadar diri mengatakan Abu Hanifah ya afqah min Malik. Abu Hanifah lebih faqih, lebih mengerti pemahaman hadis daripada Imam Malik. Tapi Imam Malik lebih mengerti hadis daripada Imam Abu Hanifah. Dua ini. Namun kemudian Imam Syafi'i
setelah belajar dari murid Abu Hanifah dan belajar dari Imam Malik, beliau kemudian memahami dengan cara yang lebih luas lagi. Nah, sehingga ini yang baru kita sebut dengan mazhab Syafi'i, ya, atau nanti muridnya namanya Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Nah, teman-teman semua, jika ingin sahih ibadahnya, maka falyatamazzhab bima mazhabin muayyan. Maka belajarlah satu mazhab. Coba mungkin di sekitar rumahnya itu, kompleknya ada ustadz yang mengajarkan, misalnya fikih Syafi'i itu ada matan takrib, Fathul Qarib, ya, ada Al-Muhazzab, yang biasanya matan Zubat, ya. Teman-teman saya di Pekanbaru itu sudah khatam tuh dengan salah satu sahabat kita, Buya Zulhendri, ngaji kitab matan Zubat dalam mazhab Syafi'i, dan itu asik. Mereka sudah khatam, jadi pesantren itu nggak hanya lagi di sudut-sudut kota, sudut-sudut kampung, di asrama-asrama, tapi sekarang mereka sudah menjadikan masjidnya semi-semi pesantren. Nah, semoga nanti kajian-kajian teman-teman di perkantoran, terutama di OJK, sudah mulai mengkaji nanti merambah ke kitab, walaupun kitab-kitab kecil gitu ya, kitab akidah, kitab fikih yang kecil, nanti ini akan memperkuat keyakinan kita bahwa ibadahku insya Allah mendekati ajaran Rasulullah. Kita nggak boleh merasa paling benar, oh pasti benar nih, nggak mungkin nggak benar nih. Nah, ini bahaya. Tapi kita mengatakan setelah mengikuti syarat-syarat ini, bermazhab atau berguru. Nah, jadi cukup dengan berguru kita sudah bermazhab. Jadi teman-teman jangan bingung, Ustadz saya perlu belajar mazhab apa? Nggak perlu. Kalau sudah punya guru, itulah mazhabnya. Nah, namun pastikan gurunya itu ngajinya di mana, gurunya siapa. Itu yang disebut falyanzur amman ta'khuzuna dinakum. Maka perhatikanlah kamu berguru kepada siapa. Teman-teman, kalau sudah, maka ada 3 pilar dalam kesahihan ibadah arkan yang perlu kita ketahui. Pertama, antakuna minal kitab was sunnah. Ibadah itu harus sesuai dengan kitab dan sunnah. Nanti ada hukum turunannya ijma' qiyas. Nanti ada hukum turunannya lagi ke bawahnya, minimal sampai qiyas. Jadi ketika terjadi perdebatan usoli atau tidak perlu pakai usoli. Saya sebenarnya jarang pakai usoli, tapi kalau orang tanya pakai usoli, dalilnya apa? Dalilnya ada qiyas terhadap niat haji. Misalnya gitu. Lalu ada orang yang nggak mau berniat dengan usoli, langsung dalam hati, itu boleh. Karena an-niyatu fil qulub. Niat itu di dalam kolbu. Jadi mungkin perdebatan ini kemudian seharusnya yang berdebat itu ulama aja. Namun karena kajian ini dibawa sekarang secara umum, dibawa ke sosmed, lalu menjadi pembahasan orang awam, akhirnya jadi rame. Padahal kalau ulama yang bahas nggak pernah rame, biasa aja. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, antakuna al-hazar, al-ihtiraz min al-bid'ah. Ya. Jadi menjauhkan ibadah kita dari bid'ah. Nah, bid'ah ini, teman-teman semua, ini juga mesti dipahami secara ilmu usul fikih, karena itu istilah usul fikih. Lalu kemudian masuk ke fikih, ya, yang diambil semuanya dari istilah Quran dan hadis. Nah, di Quran misalnya, ma kuntu bid'an minar rusul. Jadi ada Al-Quran, Allah mengatakan, hai Muhammad, katakanlah, aku tidaklah pembawa bid'ah. Ya, di surah Al-Ahqaf, seingat saya, ya. Kemudian Allah mengatakan dirinya badi'us samawati wal ard. Allah itu badi'. Badi' itu pembuat bid'ah. Apa arti bid'ah? Maka bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah itu original. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya tidak ada langit dan bumi seperti ini. Nah, ini disebut badi'us samawati. Tidak ada contoh, tidak ada arsitek yang bantu Allah, itu nggak ada. Beda dengan arsitek-arsitek yang ada di dunia. Maka Allah disebut Al-Musawwir, Allah yang maha merancang alam semesta. Walaupun ada kembar, tapi kembar itu tetap beda. Kira-kira begitu. Ayah ibunya sama, tapi ayah ibu itu nggak bisa memaksakan anaknya laki perempuan atau anaknya harus mirip ini dia atau mirip siapa. Nah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke yang tadi. Jadi bid'ah secara harfiah
sesuatu, amal sesuatu yang tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara harfiah, secara bahasa. Namun secara ilmu usul fikih dan fikih, bahwa bid'ah ada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dalil itu tadi saya sebutkan minimal ada 4, nanti ada dalil tambahan 13, bahkan lebih ya, tergantung ulamanya. Nah, yang 4 ini aja kita kuasain. Kalau kita memahami yang 4 ini saja, maka tidak akan terjadi huru-hara bid'ah, hati bid'ah, syubhat bid'ah, vonis bid'ah yang sekarang muncul di sosmed hari ini. Hari ini kita sangat sedih lah ya, kok ini nuding si orang ini bid'ah, bahkan ustadz ini menganggap orang yang berbeda dengan dia sebagai ahli bid'ah. Nah, ini menyedihkan sekali, karena gagal mau mendefinisikan bid'ah. Misalnya gini, hari ini kan orang yang suka memvonis orang lain ahli bid'ah itu banyak mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Islam Ibnu Qayyim ya rahimahullah. Dua syekh ini mazhabnya Hanbali. Dia bermazhab. Dan dua syekh ini punya karya tentang bid'ah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, apa kata beliau? Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Sesuatu yang nggak ada dalilnya. Dalil itu adalah Quran dan Sunnah. Cuma karena orang sekarang nggak belajar usul fikih, dikira dalil itu cuma Quran dan Sunnah. Oke, Sunnah aja deh gitu. Orang pakai Sunnah aja. Sahih Bukhari tanpa pengulangan ada sekitar 4.000-an. Sahih Muslim juga 4.000. Apakah kita menguasai semuanya? Gitu. Imam Ahmad hafal 1 juta, tapi itu banyak pengulangan-pengulangan dan riwayatnya berbeda, tapi isi riwayatnya hampir sama. Ya, Imam Bukhari juga hafal 500 ribuan hadis. Tapi ketika dikumpulkan, kira-kira 4.000-an itulah. Nah, nanti ada beberapa ribu lagi di luar itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, paham itu saja, kita nggak akan mengatakan orang lain ahli bid'ah. Karena hati-hati, memvonis seseorang ahli bid'ah itu lebih berbahaya daripada memvonis seseorang kafir. Kenapa? Memvonis seseorang bid'ah ini akibatnya adalah orang ini dinaskan, ditunjuk sebagai ahli neraka di saat dia masih hidup, dan orang itu bersyahadat. Bayangkan, orang yang bersyahadat la ilaha illallah kita anggap dia ahli bid'ah. Cuma karena perbedaan tipis. Nah, jadi bagaimana cara menghindari ini? Maka wajib belajar satu ilmu namanya ilmu usul fikih dan fikih. Ya, ini ilmu usul fikih itu metodologi hukum Islam. Orang kalau nggak belajar ilmu metodologi hukum Islam ini, maka dia akan buta saat baca hadis. Dia baca hadis tapi buta. Nah, ini yang terjadi hari ini. Mohon maaf, banyak yang sudah masyhur sekarang, tapi dia lemah dalam ilmu ini. Dia tahu secara hafalan, tapi dia tidak bisa penerapan. Nah, akhirnya yang terjadi, kalau ketemu hal yang baru, dia tidak bisa mengkoneksikan antara permasalahan itu dengan dalil. Ya. Akhirnya dihantam semua. Jadi kita harus anti bid'ah, betul. Tapi harus paham dulu apa itu bid'ah. Kalau nggak paham, serahkan kepada orang yang pakar dalam bab ini. Kita sudah menyebutkan di pembahasan Islam Iman Ihsan, pembahasan tentang Islam Iman Ihsan, Islam nanti adalah sihahul ibadah ini. Nah, kajian ini, kajian tentang bid'ah dan sunnah, teman-teman, itu tidak boleh dibuka secara umum sebenarnya, kecuali dalam bab nasihat. Karena kalau dibuka secara umum, apa yang terjadi? Orang awam nanti dia berkhayal atau dia merasa dirinya sudah ahli fatwa. Nanti kalau ketemu di luar dengan orang berbeda dengan dia mau hantam semua itu ya. Belum lama ini sahabat saya cerita, dia punya teman melihat ada di satu masjid orang tahlilan, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini bagi teman yang satu lagi ini apa-apaan nih? Rasulullah nggak pernah begitu. Ya, nggak ada tuh. Ya. Akhirnya debatlah mereka, nggak ketemu. Kenapa? Ini awam. Coba kalau ulama datangin dalil, kalau nggak terima dalil teman, kita cukup kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang berikut itu adalah menjaga dari bid'ah. Dan selama masih ada dalam mazhab fikih, maka dia tidak bid'ah.
Nah, ini kabar gembiranya. Selama masih ada ajaran itu dalam kitab-kitab fikih, dalam ajaran-ajaran fikih, maka dia tidak bid'ah. Meskipun tidak tertulis secara langsung, secara sharih di dalam hadis. Dan yang terakhir, al-iktisad fil ibadah. Al-iktisad kalau boleh diartikan sederhana atau seimbang, beribadah dengan proporsional. Tidak beribadah secara lebay, ya. Tidak over. Ini bukan melarang teman-teman tahajud 2-3 jam, enggak. Maksudnya gini, beribadah secara proporsional itu kalau saya lagi senang sholat dan baca Quran, misalnya lagi pengen one day one juz nih atau pengen sholat duha, lalu ada meeting, teman-teman lagi di kantor, di dunia kerja, yang dulu kita kontrak dan melaksanakan kontrak itu wajib. Ingat teman-teman, teman-teman sekarang kerja dan itu wajib. Lalu dihadapkan dengan hobi sholat sunat. Di jam yang sama kita lagi meeting. Mana yang didahulukan? Tentu yang didahulukan adalah yang wajib. Nah, kira-kira begitu. Lalu misalnya kita lagi pengen berbagi sedekah segala macam kemana-mana, ya. Tapi ternyata kita punya saudara, punya tetangga yang kurang beruntung. Maka berbagi ke tetangga, saudara itu lebih awal sebenarnya daripada kita berbagi keluar, misalnya. Begitulah terus, ya. Ada yang disebut prioritas. Nah, ketika kita mampu menempatkan mana yang prioritas, mana yang setelahnya, orang-orang ini telah disebut beribadah secara muktasid, ya, secara proporsional. Jadi minimal 3 ini. Nanti kalau 3 ini sudah muncullah apa yang disebut sihahul ibadah, kesahihan ibadah sebagai karakter ideal dari seorang muslim. Tentu secara zahir, ya, belum secara kolbunya, kita belum bahas secara kolbunya. Baik, saya rasa itu dulu kita kalau mau tanya jawab, diskusi, tafadhol, silakan. Ya, syukran Ustadz untuk paparannya. Alhamdulillah telah sama-sama kita simak kajian terkait sahihul ibadah, di mana ada 3 tips dari Ustadz tadi. Yang pertama, belajar dengan guru yang juga pastinya memiliki guru gitu ya Ustadz ya. Jadi tidak langsung ke kitabnya. Terus yang kedua, tidak mudah menyalahkan atau membid'ahkan amalan-amalan yang berbeda dengan yang kita lakukan atau yang kita ketahui. Lalu yang ketiga, beribadahlah secara proporsional. Nah, tafadhol para Bapak, Ibu, pejabat, dan juga insan OJK yang ingin bertanya, silahkan. Dan ini sudah ada pertanyaan pertama Ustadz dari Ibu Diah dari DPM 2. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang menurut kita melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Misalnya kita sebenarnya tidak sepakat dengan tahlilan ketika ada yang meninggal, tetapi diundang oleh teman untuk hadir pada tahlilan itu. Jadi ada perbedaan, tapi ada juga kewajiban kita untuk memenuhi undangan. Nah, ini bagaimana Ustaz Tafadhol? Ya, tahlilan ya. Persoalan tahlilan itu persoalan sederhana sebenarnya teman-teman. Pertama kita definisikan dulu tahlilan itu apa. Ya. Tahlilan itu ternyata dari kata tahlil terus ada tambahan an-nya ya. Tapi bukan itu yang kita maksud. Tahlilan itu adalah aktivitas biasanya berdoa di rumah orang yang meninggal untuk mendoakannya, misalnya dengan ritual tertentu, baca yasin atau baca bacaan tertentu lah. Nah, apakah ini ada tuntunannya? Betul teman-teman, ulama kita tidak ada kata sepakat dalam persoalan ini, ya nggak ada, saya nggak ketemu kata sepakat dalam bab ini. Bahkan terutama di akhir-akhir sekarang mulai ada perseteruan lah, ya. Tapi kalau kita mengikuti misalnya versi mazhab Syafi'i dan hadis-hadis sahih Bukhari Muslim misalnya, secara harfiah memang tidak ada tahlilan, tidak ada. Tapi secara maknawi kita bisa lihat. Satu kali Nabi SAW dalam hadis Imam Abu Daud misalnya, itu selesai menguburkan sahabatnya, beliau mengatakan ud'u li akhikum, berdoalah untuk saudaramu,
was'alu lahu tatsbit, mintalah ketetapan baginya, fa innahu lan yus'al, karena dia sekarang lagi ditanya. Lalu ada di riwayat Imam Ahmad misalnya, perkataan para sahabat dan tabi'in yang diabadikan Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan hadisnya hasan, iza quri'atnya, jika dibaca surah Yasin alal mayyit khuffifat anhu, maka khuffifa anhu. Jika dibacakan Yasin untuk orang meninggal, maka dapat meringankannya. Tapi tidak disebutkan memang di riwayat-riwayat tadi berapa hari, bagaimana caranya. Disitulah kemudian terjadi perdebatan. Jangankan sekarang ya, dulu Imam Malik saja itu mengatakan kalau ada orang baca Quran yang lain harus diam. Tapi Imam Syafi'i kemudian menyelisihi gurunya. Oh ternyata boleh saya baca Quran, orang baca Quran itu boleh. Ini baru satu contoh ya. Belum lagi kalau kita buka hadis Imam Al-Qudai. Jadi ada rawi hadis, mungkin teman-teman jarang dengar ya. Nama Imam Qudai ini masyhur di kalangan ahli hadis. Cuma kalau bukan ahli hadis pasti bingung ya, siapa sih Imam Qudai ini? Imam Qudai rahmatullah alaih punya kitab namanya Musnadus Syihab. Di Musnadus Syihab beliau meriwayatkan, dan riwayatnya juga mirip-mirip dengan riwayat Imam Abu Nuaim. Abu Nuaim juga sangat masyhur di kalangan ahli hadis. Mereka meriwayatkan bahwa di dalam kubur akan ditanya dua kelompok. Ya, siapa aja itu? Mukmin wa munafik. Isnani yuftatanani fil qabr, ya, dua yang akan ditanya dalam kubur. Amal mukmin, adapun mukmin fayuftanu fi 7 ayyam, maka akan ditanya selama 7 hari berturut-turut. Wa amal munafik, adapun munafik ditanya selama 40 hari, fi 40 yauman. Fakanu yastahibuna it'am ta'am fi tilkal ayyam. Lalu mereka, para sahabat, kata Imam Tawus, jadi Imam Tawus ini ketemu sekitar 70 sahabiyan. Ketemu 70 sahabat lebih kurang. Apa kata Imam Tawus? Mereka para sahabat suka berbagi makan kah, berbagi sedekah uang kah pada 40 hari itu. Baik 7 hari terus teman 40 hari. Karena kita nggak tahu kita ini meninggal sebagai mukmin atau munafik. Pernah bohong aja berarti ada kegelapan nifak di kolbu ini. Nah, makanya mereka setiap kali yang meninggal, mereka kemudian suka berbagi. Nah, dalam beberapa riwayat, sahabat Nabi ketika meninggal, mereka berwasiat tolong sembelih onta dan makan. Bahkan bukan hanya di rumah, di kuburnya disuruh makan. Dan itu riwayat sahih semua. Saya cuma ingin kasih gambaran, riwayat-riwayat ini jarang diketahui orang, sehingga orang-orang sekarang mengira bahwa tahlilan itu dari Hindu. Enggak. Tahlilan itu teman-teman bukan dari Hindu, tapi itu hasil ijtihad para ulama salaf, kemudian berkembang, dan sampai di Indonesia menjadilah formatnya seperti yasinan atau tahlilan itu. Jadi itu bukan buatan orang Indonesia sebenarnya. Kalau kita tidak sepakat, mungkin teman-teman hadir aja, tapi nggak usah baca. Mungkin cukup berdoa, Allahumma warhamhu wa'afi wa'fanu, cukup. Atau tidak mengatakan tentang orang itu kecuali yang baik-baik. Nah, itu sebenarnya cukup. Dan saran saya tidak bertengkar, ya. Karena dalil-dalilnya orang yang beramal tahlilan itu dalilnya kuat. Banyak, sangat banyak. Itu baru beberapa dalil yang saya sebutkan dari dalil-dalil orang-orang yang suka, ya. Kira-kira begitu. Oke, syukran Ustaz. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Diah. Tafadhol Bapak Ibu dan insan OJK yang ingin bertanya boleh tidak harus mengetik di komen, boleh juga raise hand, nanti silahkan unmute, boleh langsung bertanya, silahkan. Ada? Jika tidak ada nih, izin Ustadz, nih ada pertanyaan nih Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita belajar tadi perihal ibadah tadi dengan media digital Ustadz? Jadi pengalaman dulu waktu belajar sifatun sholat Nabi dulu dari bukunya, dari kitabnya Nasruddin Albani, terus wah ini gimana nih cara praktek yang akhirnya ketemu dulu ada DVD-nya dulu kan, ada DVD sifatun sholat Nabi. Nah itu gimana tuh Ustadz? Kita kan nggak ketemu langsung nih sama gurunya, apalagi sekarang di YouTube juga udah mulai banyak Ustadz-Ustadz yang mengajarkan sifatun sholat Nabi. Gimana tuh Ustadz kira-kira Ustadz? Oke teman-teman, sifat sholat Nabi Syekh Albani ini saya sudah pernah bedah di
Kota Pekanbaru ya, di Chevron, saya ingat saya waktu itu. Ini kitab bagus secara zahir, tapi kalau teman-teman teliti membacanya, judulnya aja udah bermasalah. Sifat salat Nabi, sifatus salatin Nabi ka'annaka tarah. Sifat salat Nabi seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan kamu melihatnya gitu. Lalu isi di dalamnya apa? Isi di dalamnya ternyata Syekh Albani kemudian keluar dari semua mazhab. Bahkan menyebut ulama-ulama mazhab itu, mohon maaf, ulama mazhab yang dia bahasakan taklid seperti binatang ternak. Saya sudah bahas itu, silakan dilihat ya. Jangan dilihat komen-komen orangnya, tapi lihat saya membedahnya. Gitu. Itu pun membedahnya mendadak sebenarnya, tanpa persiapan juga sebelumnya, tapi karena sebelumnya kita bahas. Tapi kalau teman-teman emang ngotot, saya mau tetap pakai sifat sholat Nabi, boleh. Berarti teman-teman tadinya ikut mazhab Syafi'i, sekarang berpindah ke mazhab Syekh Albani. Gitu. Sederhana aja. Ya. Karena Syekh Albani menolak semua mazhab, lalu dia membuat mazhab sendiri tanpa dia sadari. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi sedikit, Ustaz. Izin bertanya, tadi sempat disinggung tentang korupsi waktu. Kalau di jam kerja kita mengambil sedikit waktu untuk sholat duha atau kajian, apa termasuk dalam korupsi waktu, Ustaz? Atau korupsi waktu jika kegiatan yang dilakukan hanya menjadi hal yang sia-sia? Ini kaitannya tadi dengan ibadah yang proporsional tadi mungkin, Ustaz. Ustaz? Tinggal dilihat. Apakah kerjaan yang saya tinggalkan itu tidak dalam kategori darurat, wajib, mendesak, maka jika tidak mendesak bisa diundur walaupun cuma misalnya 15 menit, itu boleh kita sholat duha, bahkan bagus ya. Kalau boleh saya sarankan para pimpinan jangan larang, bahkan kalau perlu digalakkan ya, karena ketika pikiran itu sangat berat, obat pikiran itu cuma satu, otak itu obatnya cuma satu, tunduk ke bawah. Ya, tundukin ke bawah. Di saat itulah terjadi relaksasi secara rohani dan secara fikriyah, secara pemikiran. Tapi syaratnya itu jangan ada suatu tugas yang disebut doruri ya, atau wajib. Pilihlah waktu-waktu mubah. Jadi ini tips teman-teman. Kalau nggak ada ustadz, nggak ada guru, coba perhatikan 5 ini. Jadi suatu hal itu hukumnya selalu 5. Wajib, mustahab atau sunat, mubah, makruh, muharram ya. Sholat itu kan wajib. Tapi di kondisi tertentu dia bisa menjadi sunat, itu sholat sunat. Ya. Bisa jadi mubah, berarti di saat kita kerjaannya kosong atau longgar, maka dia bisa menjadi mustahab, dianjurkan atau mubah. Gitu. Tapi kita lagi ada kerjaan nih, dia tidak terlalu darurat tapi penting, maka sholat di saat itu makruh. Coba cek hadis Nabi. Nabi mengatakan idza quddimat ta'am fala yusalliyanna ahadukum. Jika makanan sudah dihidangkan, kamu jangan sholat dulu. Karena ada hadis begitu. Ya, apa kaitannya tuh makanan dengan sholat? Karena kalau orang sholat di saat perutnya lapar, makanan sudah dihidangkan. Nanti sholatnya bukan menyebut ya Allah, tapi wah makan akbar ya, makan akbar. Paling gitu, lapar akbar. Laparnya lebih besar. Nah, sama. Jadi teman-teman lagi ada kerjaan nih, perlu nih. Terus kita bawa sholat. Yang terjadi nanti di dalam sholat mikirin kerjaan. Akhirnya mengotori sholat kita sendiri. Kira-kira begitu. Jadi silakan nanti dilihat. Waktu haram artinya ketika pekerjaannya urgent, lalu kita tinggalkan untuk sholat sunat, sholatnya bisa haram. Karena ini sholatnya sunat, yang ini pekerjaannya wajib. Begitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Rani Permana ya. Oke. Nah, Ustadz, dalam kaitan tadi Ustadz yang bicara tentang ibadah, kita harus tahu sanatnya gitu ya ke atas. Nah, secara adab belajar nih Ustadz, kira-kira kalau kita tanya nih sama guru yang mengajar itu siapa gurunya gitu ya, sanatnya itu ke siapa, itu kira-kira sopan nggak sih Ustadz kalau kita pengen tahu nih gitu kan. Ustadz belajar dari siapa nih apa-apa. gitu. Nggak apa-apa gitu ya.
itu sah-sah aja ya Tapi dalam cukup kita misalnya berguru. dulu kiainya siapa gitu. Oh Kita kan gitu. kalau cerita begitu guru malah senang. Tapi Oh kalau gitu. gayanya kayak orang muji, ya itu nggak bener. Lu Oh ya. gurunya siapa sih? Ya itu kan nggak enak. Iya iya Eh, iya. Saya Iya, misalnya iya. ditanya orang, Ustadz kalau Mm-mm. boleh tahu dulu belajar di mana? Oh saya senang loh cerita. Apalagi Hmm, guru-guru kita yang tua-tua, yang betul senior-senior, betul betul. mereka senangnya Iya cerita. iya Ya. iya. Iya. Hmm. Gitu ya. Jadi tidak masalah ya kita tanyakan garis keilmuannya beliau gitu ya Ustadz ya. Ya. Minimal Oke, dia sip. sebut gurunya satu aja, berarti udah aman. Udah aman ya, insya Allah. Ya, Oke. ya. Misalnya dia Ya, misalnya katakan saya ngaji di pesantren mana, oh itu sudah sanad itu. Karena iya ya. sanad terbagi tiga. Sanad berguru itu tiga. Iya, Berguru secara formal dapat ijazah. Belum tentu iya. ini oke. Ada berguru secara pemikiran. Kita ikut majelisnya. Maka teman-teman yang ikuti kajian saya secara online, lalu mengikuti sistem berpikir yang bersanad ini, maka sudah dapat sanad pemikiran. Gitu. Lalu ada sanad tarbiyah ruhaniyah, sulukiyah, sanad rohani. Kalau ini memang harus ketemu. Oh gitu. Di Iya, situ iya, iya. ada bimbingan zikir, bimbingan kolbu, bimbingan menata hati, dan ini memang perlu berguru kepada ahlinya. Gitu. Oke. Ya, silakan eh, Bapak Ibu dan rekan-rekan insan OJK bagi yang ada pertanyaan, tafadhol boleh langsung, tidak harus diketik, langsung saja raise hand, nanti kita unmute. Adakah? Silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan diklik tombol raise hand yang ada di Zoom-nya untuk mengajukan pertanyaan. Khawatir kalau ngetik terlalu lama tidak cukup waktunya. Tafadhol. Ini topiknya sebenarnya menarik sekali, saya aja banyak banget ini mau tanya sama Ustadz ini. Ayo tanya, bicara antum yang nanya. tentang ibadah ini ya, karena ini menarik gitu ya, ketika tadi terutama tadi ya bicara tentang yang saling menyalahkan, saling membid'ahkan, dan ini saya kadang-kadang kasihan juga gitu ya ngelihat kondisi ini, dan kita harus gimana nih Ustadz kalau kita melihat ada seseorang yang ya tadi berkonflik gitu ya, saling membid'ahkan, apakah kita biarkan saja gitu kan? Tapi kan kalau kita hanya mengingatkan diri dalam hati kan itu selemah-lemahnya iman gitu. Tapi maksudnya gimana nih cara kita Ya. saling mengingatkan, karena padahal ini sama-sama muslim mereka berdua ini gitu kan? Gimana Ustaz sikap kita Ustaz melihat konflik seperti itu Ustaz? Kalau kita lihat dalam hadis Nabi ada sebuah kalimat hadis Abu Daud, alaisa syifa'ul as-su'al. Bukankah obat kebodohan itu adalah, atau ketidaktahuan itu adalah berguru, bertanya. Bertanya ke siapa? Di Quran disebutkan 2 kali, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bergurulah, bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Perlu diketahui teman-teman semua, jangankan jamaah, ustadz saja tidak mengerti semua hal. Itu. Saya misalnya belum tentu saya mengerti semua hal. Tidak mungkin semua pertanyaan bisa saya jawab. Tidak mungkin semua tema bisa saya kaji. Tidak mungkin semua persoalan saya tahu dalilnya. Gitu. Tapi orang yang belajar di Indonesia tentu lebih mengerti persoalan di Indonesia daripada orang yang belajar di luar. Ini plus minus. Orang yang belajar di luar tentu lebih kuat secara bahasa daripada orang-orang yang di dalam, biasanya. Tapi kadang-kadang malah kebalikan. Gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang punya otoritas untuk mengklaim ini boleh tidak boleh itu bukan kita, tapi itu ulama-ulama yang ahli fatwa, disebut mufti. Mufti sekarang terbagi dua, ada mufti resmi, ada mufti urfi, secara tradisi orang-orang udah datang ke beliau, ngaji ke beliau, dan beliau bersanad. Diangkat oleh gurunya, bukan diangkat oleh jamaahnya. Apalagi diangkat oleh YouTube, itu nggak ada ceritanya. Ya. Jadi caranya cuma itu. Ya. Kalau di Quran kan umum, farudduhu ilallah wa rasulih. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Jika kamu berdebat, bertanazu, kembalilah kepada Allah dan Rasul, kan begitu. Nah, kita kan nggak ketemu Allah, kita kan nggak ketemu Rasul. Ketemu Imam Bukhari aja nggak, cuma ketemu buku Imam Bukhari. Emang buku Imam Bukhari sekarang itu benar buku Imam Bukhari?
itu perlu dibuktikan pakai sanad. Nah, Gitu. ya. Oke, syukran Ustaz. Apa? Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Ustaz Wawan. Ini pertanyaannya orang-orang awam ya seperti beliau, seperti kita semua lah ya pada umumnya. Kan mazhab kita apa terkait dengan mazhab yang kita pegang hari ini? Apakah kita boleh taklid kepada guru kita? Karena kita khawatir juga nih dengan banyak sekali kan beda-beda pendapat gitu sehingga akhirnya taklid dengan guru kita. Tapi sementara itu ada masalah lagi, kita juga tidak tahu bagaimana mengakses jalur guru kita. Kita nggak tahu nih guru kita belajar sama siapa gitu. Karena mungkin rasa sungkan, rasa nggak enak gitu ya kalau kita nanya garis sanadnya beliau-beliau itu kan. Nah, boleh tidak kita mengikuti banyak mazhab atau harus udah cukup dari guru kita aja, kita menutup akses informasi yang lain. Cukup pokoknya apa yang disampaikan guru kita ikutin gitu aja, atau kita tetap harus buka peluang dan pengetahuan kita terhadap mazhab-mazhab yang lain, Ustaz. Ustaz. Sebelum ke sana, saya hantarkan sedikit saja bahwa sekarang kan lagi rame istilah ittiba dan taklid. Ittiba mengikuti tahu dalil, taklid mengikuti tidak tahu dalil, kan begitu. Ini definisinya belum sempurna. Jadi ittiba itu mengikuti tahu dalil plus proses pendalilan, disebut istidlal. Nah, kalau saya misalnya nih, saya beramal, saya udah tahu dalilnya, tapi saya tahu nggak bagaimana dalil ini kemudian dipakai, sedangkan ada dalil lain yang berbeda. Misalnya, Imam Syafi'i subuh memilih kunut, sedangkan ada hadis yang membid'ahkan kunut. Nah, ini namanya proses istidlal. Nah, orang-orang yang membid'ahkan itu tahu nggak proses cara berpikirnya Imam Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i terhadap ini. Kalau nggak tahu, berarti taklid juga. Taklid menyalahkan, taklid mengikuti, sama aja. Jadi taklid itu terbagi dua juga. Saya taklid terhadap orang yang saya ikuti, atau saya taklid menyalahkan orang yang saya tidak ikuti. Karena guru saya menyalahkan dia, saya salahkan juga dia. Nah, gitu. Nah, ini hati-hati. Lalu bolehkah saya mengikuti orang dengan taklid? Boleh. Bahkan ulama kita sebenarnya sudah sepakat. Orang yang awam, maka dia harus taklid terhadap hal yang dia tidak mengerti. Contohnya, saya akan bertanya kepada salah seorang ahli tafsir. Prof, kalau kami ini menafsir, jadi ada pertanyaan. Kalau kami ini menafsir, padahal kami bukan ahli tafsir, boleh nggak? Beliau langsung marah. Apa kata beliau? Ini Quran loh. Sekarang nggak usah Quran yang akan kamu pegang. Kalau kamu megang tubuh orang, lalu kamu mau bedah tubuhnya, kamu mau operasi jantungnya, tapi kamu bukan dokter jantung, boleh nggak? Itu pertanyaan beliau kepada kami. Ya sepakat kami mengatakan tidak boleh. Ya sama. Jadi hari ini dengungan bahasa nggak boleh taklid, kita harus ittiba. Ini bahasa sangat indah, tapi ternyata orang yang mengatakan ini belum keluar dari taklid itu sendiri. Contoh nih bagian akhir. Kalau saya bilang, ini benar, ini sunnah. Tahu dari mana? Oh, ada di Sahih Bukhari. Pertanyaan berikutnya, tahu dari mana hadis Sahih Bukhari itu sahih? Karena Imam Bukhari sebut itu sahih, bukan? Ya kan? Karena Imam Bukhari sebut itu sahih, kita mengatakannya sahih. Berarti kita taklid dalam mensahihkan hadis itu ke Imam Bukhari. Jadi taklid ini berlapis-lapis dalam bab ibadah, dalil yang dipakai ibadah. Tahu dari mana hadis itu sahih? Karena imamnya yang mengatakan sahih. Lebih parah lagi, tahu dari mana hadis ini tidak sahih? Oh, Albani yang tidak mensahihkannya. Berarti taklid ke Albani. Nah, ini yang orang-orang lupa hari ini ketika menyebut nama Syekh Albani pun dia sudah taklid kepada Syekh Albani. Menyebut Bukhari, dia taklid ke Bukhari. Ya. Menyebut imam siapa, dia taklid ke imam itu. Jadi kita ini tidak ada yang bisa lepas dari taklid. Jadi jangan deh sok-sokan gak taklid gitu. Saya malu ketemu guru saya Syekh Hasan Hitu, beliau mengatakan hatta al-yawm maziltu muqallidan ala Bukhari. Sampai sekarang saya masih taklid ke Imam Bukhari. Karena hadis di Bukhari semuanya beliau tidak kaji. Betul, baik. Ustaz. Syukran, Ustaz. Ini terakhir nih, Ustaz, ternyata ada masuk pertanyaan satu lagi nih, Ustaz ya. Tafadhal. Nah, ini kaitannya sekarang ini dengan sedekah, Ustaz.
pada saat kita bersedekah kepada saudara terdekat dan tetangga, ini lebih baik mana dibandingkan dengan bersedekah kepada orang lain yang jauh, itu seringkali dijadikan alasan oleh orang-orang yang tidak mendukung Palestina gitu. Jadi, wah kok tetangganya kanan kiri aja masih banyak yang kesusahan, ngapain ikut nyumbang ke Palestina? Nah, itu seperti itu. Iya, iya. Suriah Ya, dan jadi ada banyak tetangga lah itu tetangga. ada dua ya, ada Oh gitu. tetangga Ah, jaril janbi, ada iya, yang dekat, ada yang betul bait betul. ya, ada yang jauh. Mhm. Dan di Quran seperti itu. Iya, Nabi mengatakan memang begitu. Jadi kalau kamu datang pulang, kalau berbagi, jangan kamu beri dulu yang jauh dulu, nanti kelihatan nama yang iya, dekat. Nah, betul. jaga hati. Jadi kalimat ini benar, tapi bukan berarti nggak usah bersedekah ke yang jauh, Betul. gitu ya. Mhm. Saya punya saran teman-teman kalau mau berdonasi, Mhm. kalau sifatnya wajib lebih baik ke lembaga zakat. Oke. Tapi kalau bersedekah kan bisa lebih besar daripada zakat, bisa lebih kecil. Silakan bagi-bagi. Nah, tapi kalau zakat wajib, zakat harta, zakat yang sifatnya wajib lah, atau zakat profesi, saya sarankan ke lembaga zakat. Baik itu yang milik pemerintah, Basnas, atau milik umat ya, seperti Nabi Duafa, Rumah Zakat, ACT, dan lain-lain. Nah, ini saya sarankan ke sana perginya. Nah, nanti kalau sedekah, baru kita sedekah ke orang tetangga, dimulai tetangga dekat, tetangga jauh, kira-kira sudah, kemudian baru kita ke luar daerah, kemudian ke Palestina. Palestina itu juga saudara kita, ya kan? Kalau kita ingat-ingat, kondisi kita jauh lebih enak daripada mereka, walaupun kita misalnya tidak kaya-kaya amat, tapi kita tetap lebih enak. Tuh. Teman-teman kalau ke sana, wah kasihan sekali. Jadi kalimat ini jangan sampai dikatakan karena ini bisa melukai teman-teman kita yang di Palestina juga. Nah, tapi bahasanya seperti yang Nabi katakan. Apa kata Nabi? Jika engkau bersedekah kepada kerabatmu, falaka ajrani, kamu dapat pahala. Ajr sadaqah wa ajru silaturahim. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Hadis Muslim ya.